Nah, biodiesel berasal dari proses fotosintesis ya. Proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan senyawa organik ya. Nah, yang kita butuhkan untuk biodiesel ini adalah senyawa organik dalam bentuk lemak atau asam lemak ya. Berbeda dengan bioetanol. Bioetanol itu karbohidrat ya, gula. Kalau biodiesel itu berasal dari lemak atau minyak nabati ya. Jadi dari proses fotosintesis lanjut lagi karbohidrat dirubah menjadi asam minyak ya. Nah, minyak yang banyak dalam tumbuhan itulah yang kita rubah menjadi biodiesel dengan proses esterifikasi ya, yang sudah kalian praktikumkan. Nah, di negara-negara maju ya, penggunaan biodiesel ini sudah sangat banyak sekali ya. Jadi lebih elit, lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan dengan minyak bumi ya. Jadi kalau biodiesel ini pengganti solar ya, pengganti minyak solar. Nah, biodiesel lebih bersih dibandingkan kita menggunakan solar ya. Jadi negara-negara maju sudah lebih duluan mengembangkan biodiesel, sudah lebih duluan mengembangkan minyak dari tumbuhan ini ya. Jadi ini gambaran penggunaan biodiesel di beberapa negara maju ya. Kebun yang digunakan pun sangat luas-luas sekali ya. Jadi sangat modern sekali ya pengembangan biodiesel di negara-negara maju ya. Nah, kita lihat penggunaan biodiesel oleh beberapa negara. Bunga matahari ya, itu terutama digunakan oleh negara-negara di Eropa ya. Jadi untuk tumbuhnya ternyata di negara-negara Eropa bunga matahari. Kemudian Amerika dia lebih banyak menggunakan biodiesel dari kacang kedelai ya. Jadi kebun kacang kedelai di Amerika itu luas-luas sekali ya. Makanya dia jualan kacang kedelai ke Indonesia murah sekali ya. Jadi permainan permainan perdagangan kacang kedelai itu bisa meningkatkan harga tempe, tahu ya. Karena Indonesia tergantung sekali ke negara Amerika ya dalam berkebun, dalam membeli kacang kedelai ya. Jadi saking banyaknya kacang kedelai di Amerika itu dibuat menjadi biodiesel. Nah, Malaysia itu membuat biodiesel dari kelapa sawit ya. Nah, Indonesia sekarang ya di bawah Presiden Joko Widodo itu juga sudah banyak persentase kadar biodieselnya ya di dalam solar. Jadi sudah sampai mau 20% ya. Jadi Indonesia sekarang sudah mengembangkan minyak solar dari kelapa sawit ya. Itu bekerja sama Pertamina dengan ITB ya. Jadi ITB menemukan cara untuk merubah minyak dari kelapa sawit menjadi biodiesel ya. Itu yang diaplikasikan oleh Pertamina. Kemudian Filipina, mereka banyak kopra, banyak kelapa, mereka menggunakan minyak kelapa untuk bahan baku
biodiesel. Ya. Spanyol, Prancis itu menggunakan olive oil, ya, dan biji kapas. Ya. Kemudian Nicaragua menggunakan jalur rupa kulkas, ya, jarak pagar. Nah, ini Indonesia juga ada menggunakan jarak pagar tapi tidak banyak, ya. Selanjutnya di Jepang dan Australia mereka menggunakan minyak goreng bekas, ya. Jadi kalau di Amerika, Jepang dan Australia itu ada aturan minyak goreng hanya bisa digunakan 2 sampai 3 kali penggorengan, ya. Jadi perusahaan-perusahaan makanan Kentucky Fried Chicken segala macam itu limbah minyak gorengnya banyak sekali, ya. Jadi limbah minyak goreng yang habis digunakan untuk masak itu dibuat menjadi solar, biosolar. Tapi bukan seperti tukang gorengan di Palembang, ya, yang sampai minyaknya sampai hitam itu masih dipakai, ya. Mereka minyak masih bagus, sudah tidak digunakan lagi, ya. Kemudian ada juga Amerika dan Irlandia menggunakan lemak babi, ya. Jadi hewan babi itu banyak lemaknya, itu dibuat menjadi biodiesel, ya. Nah, ini yang jarak pagar, ya. Jatropha kulkas juga banyak terdapat di Indonesia. Juga ada beberapa perkebunan yang mempasok untuk biodiesel, ya. Ini penyemaian jarak pagar, bibit-bibit jarak pagar. Nah, ini buah dari jarak pagar, ya. Jadi buahnya berwarna hijau waktu muda, kemudian setelah menua berwarna kuning, kemudian berwarna hitam, baru dia dipanen, ya. Bijinya bisa mengelupas, ya. Nah, ini dulu di jurusan kita itu banyak saya tanam jarak pagar di sekitar rumah kaca. Sekarang jadi rumah kupu-kupu, ya. Di samping kiri kanan jurusan, dulu saya tanam ini tahun 2000-an, ya. Besar-besar jarak pagarnya. Selain jarak pagar ada juga di Indonesia Sunan, ya. Kalian tahu kemiri untuk masak itu. Nah, kemiri Sunan mirip dengan kemiri untuk masak, tapi berbeda, ya, tidak digunakan untuk masak. Rasanya kurang enak, ya. Nah, ini produksi minyaknya, kandungan minyaknya cukup tinggi, ya, dan umur tanaman ini cepat, ya. 4 tahun itu sudah bisa berbuah, ya. Nah, ini banyak digunakan untuk penghijauan bekas tambang. Jadi bekas tambang timah di Bangka, kemudian bekas tambang batu bara di Muara Enim, Tanjung Enim. Nah, itu banyak ditanam untuk penghijauannya kemiri Sunan. Nah, nanti buahnya bisa dimanfaatkan untuk biodiesel, ya. Kandungan minyak di dalam bijinya 40 sampai 50%, ya. Jadi dari 1 kilo dapat setengah liter, atau dari 2 kilo dapat 1 liter biodiesel, ya. Nah, ini bisa dikembangkan di lahan suboptimal, di lahan-lahan yang kering, ya. Nah, tetapi harganya masih belum stabil, ya. Jadi masyarakat masih belum banyak untung kalau membudidayakannya. Nah, ini bentuk tanaman kemiri Sunan yang ditanam di lahan-lahan bekas tambang, jadi dapat tumbuh dengan subur, ya. Dia bisa cepat sekali beradaptasi di lahan-lahan bekas tambang, ya. Ini yang ada di Bangka.
Jadi kalau kita lihat buahnya mirip dengan buah kemiri biasa, ya. Ini yang ada kulitnya juga keras. Nah, setelah kita kupas, di dalamnya juga dapat isi biji yang berwarna putih, mirip dengan kemiri biasa. Jadi kemarin praktikum pakai kemiri untuk makan ya, karena kita tidak punya akses untuk mendapatkan ini kemiri Sunan ya. Kadar minyaknya hampir sama ya, kemiri Sunan dengan kemiri biasa. Ini di beberapa ini tanaman-tanaman liar yang mengandung minyak ya. Jadi penelitian pencarian tumbuhan sumber minyak itu masih banyak dilakukan orang untuk mencari tumbuh-tumbuhan yang potensial ya. Kalian juga bisa melakukan tugas akhir penelitian terkait dengan pencarian sumber biodiesel ini ya. Nah, jadi kalian pergi survei ke suatu daerah, ke suatu kawasan hutan. Nah, diambil beberapa tumbuhan, kemudian nanti di screening berapa kandungan lemaknya, kandungan minyaknya ya. Disajikan dalam bentuk persentase ya. Ini sawit dan kelapa tadi digunakan sebagai bahan baku biodiesel ya. Jadi untuk mendapatkan minyak dari sawit, mendapatkan minyak dari kelapa ada dengan beberapa macam cara ya. Nanti kita lihat proses ekstraksi ya. Ini ada lagi tumbuhan kepuh ya. Ini juga berpotensi sebagai sumber biodiesel ya. Ini tanaman kesambi, Sclerisera ya. Ini juga mengandung minyak, lemak, buahnya ini juga bisa dijadikan biodiesel ya. Kemudian bintagur, nyaplung ya. Ini kadar minyaknya 29% ya. Nah, ini namanya di berbagai daerah bermacam nama ya. Kemudian ini malapari. Ya, ini juga mengandung minyak ya. Bijinya bisa dibuat biodiesel. Kita lihat pengembangan di luar negeri ya, sangat bagus, sangat banyak industri biodiesel yang dikembangkan. Nah, pabriknya sudah sangat besar-besar sekali ya. Sayang di Indonesia belum banyak ya. Tapi beberapa tahun ke depan ini akan bertambah dengan pesatnya ya. Nah, di negara Brazil itu industri biodieselnya bekerja sama sama universitas ya. Jadi perguruan tinggi di Brazil itu sudah ada industri bersama dengan negaranya dalam meneliti dan mengembangkan bioenergi ya. Nah, kita di Indonesia sangat terbatas ya perguruan tinggi yang terlibat dalam industri bioenergi. Nah, kita Unsri satu-satunya jurusan biologi
yang mempunyai mata kuliah wajib bioenergi, ya. Nah, kalau kita lihat biologi di tempat-tempat lain itu tidak ada mata kuliah wajibnya bioenergi. Jadi kita sudah lebih duluan memasukkan bioenergi ke dalam kurikulum wajib kita, ya. Ini dulu adanya bioenergi di kurikulum wajib ini berhubungan dengan Unsri mencanangkan sebagai kampus yang berfokus pada energi baru terbarukan, ya. Nah, kita di jurusan kita kembangkan bioenergi, ya. Nah, ini di Brazil produksi biodieselnya sudah sampai 40.000 ton per tahun, ya. Jadi sangat maju sekali negara-negara Amerika Latin ini dalam mengembangkan biodiesel, ya. Mereka Brazil sama posisinya dengan Indonesia, berada di Khatulistiwa, jadi ada panas sepanjang tahun. Produksi tanaman untuk menghasilkan lemak dan minyak sangat besar sekali, ya. Jadi menanam kedelai, menanam tebu itu bisa sepanjang tahun, ya. Jadi sudah sangat modern sekali industri-industri biodiesel yang ada di Brazil, ya. Sudah banyak sekali menyedot tenaga-tenaga kerja. Nah, ini lahan yang digunakan untuk pabrik biodiesel, ya. Kalau Indonesia belum ada, ya, lahan yang luas digunakan untuk industri biodiesel. Nah, baru-baru ini yang viral itu malah Pertamina di daerah Jawa itu membeli lahan, masyarakatnya jadi kaya raya dan banyak beli mobil bagus, ya, dapat duit triliunan. Itu membuat kilang, ya, minyak dari minyak mentah menjadi solar, menjadi bensin, menjadi pertalite, ya. Nah, tapi suatu saat nanti akan ada juga industri biodiesel yang besar, ya, yang dikembangkan oleh Pertamina karena sudah dicanangkan kadar biodiesel kita 20% dari tingkatkan menjadi 40%, ya. Nah, mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi, ya, mahasiswa biologi akan jadi direktur beberapa perusahaan biodiesel yang ada di Indonesia, ya. Kita lihat dulu bagaimana membuat biodiesel, ya, ekstraksi. Jadi tahap pertama dari pembuatan biodiesel itu melakukan ekstraksi, ya. Nah, ekstraksi itu adalah proses pemisahan minyak atau lemak dari bahan-bahan yang diduga mengandung lemak atau minyak, ya. Jadi tujuan dari ekstraksi ini adalah menghasilkan lemak atau minyak yang berkualitas baik dan bebas dari senyawa asing, ya, yang tidak diinginkan. Nah, sederhananya mungkin kalian pernah lihat nenek-neneknya memasak santan kelapa lama-lama di kompor kayu, itu dia akan jadi minyak, ya, dan ada endapannya, ya. Atau kalian belum pernah lihat proses pembuatan minyak dari santan kelapa, ya. Nah, itu termasuk salah satu cara ekstraksi, ya, ekstraksi minyak dengan cara panas, ya.
Tujuan yang kedua, menghasilkan lemak atau minyak dengan rendemen yang tinggi dengan biaya yang serendah mungkin, ya. Jadi kita dapat minyaknya kalau bisa biayanya nggak usah mahal, ya. Kemudian yang ketiga, tujuan ekstraksi itu menghasilkan residu yang masih mempunyai nilai manfaat yang tinggi. Jadi ampas sisanya itu kalau bisa masih bisa dimanfaatkan, ya. Jadi minyaknya dapat, ampasnya masih bisa bermanfaat. Cara ekstraksi kalau kita perhatikan kemarin dengan menggunakan pelarut Henhexan, ya. Itu cara yang kedua. Sebetulnya cara yang pertama itu dengan dipres, ya, secara mekanik. Jadi seperti orang mengeluarkan santan dari kelapa, dari yang sudah diparut itu dikempa, ya, dipres. Nah itu. Kemudian yang kedua menggunakan pelarut. Kemudian secara enzim, ya, secara enzimatis. Jadi ada 3 proses ekstraksi, ya, dipres, dengan pelarut, dengan enzim atau fermentasi, ya. Nah, kandungan minyak dari beberapa tanaman, kopra itu minyaknya sampai 63%, ya. Jagung itu 45%, biji kapas 18%, kemudian kacang, kastor itu 83%, soybean itu 18%, ya, jadi dia agak kecil sebetulnya dari kedelai, ya. Beras juga ada minyaknya tapi dikit sekali. Nah, dari hewan, ya, hewan itu juga bisa kita tadi ada dari kulit lemak babi, ya. Kemudian dari lemak sapi juga bisa, dari lemak ayam juga bisa, ya. Jadi lemak itu sudah kumpulan, ya, sudah langsung bisa diekstraksi, ya. Nah, sebelum diekstraksi itu ada tahapan pengolahan, ya. Jadi terlebih dahulu diberi perlakuan pendahuluan, ya, atau pre-treatment. Apa tujuan dari pre-treatment ini? Untuk meningkatkan kapasitas minyak, untuk meningkatkan kualitas minyak, untuk menurunkan kehilangan minyak, ya. Jadi itu tujuan perlakuan. Kemudian meningkatkan rendemen, ya. Jadi setelah proses pendahuluan baru dilakukan proses ekstraksi, menghasilkan minyak setinggi-tingginya, ya, dengan kualitas yang baik dan dengan biaya yang murah, ya. Nah, terakhir kita murnikan, ya. Jadi setelah diekstraksi, dimurnikan, dibersihkan dari kotoran yang masih terbawa, ya. Nah, kita lihat dulu perlakuan pendahuluan, pembersihan. Itu kalau ada kulit luarnya dibuang dulu, ya, kulit luarnya. Ya, jadi kalau biji, kalau kemiri itu ada kulit luarnya yang keras, itu dibuang dulu kulit kerasnya, ya. Kalau dari hewan itu kita cuci dulu, ya. Kalau ada darah, tulang yang masih menempel di lemaknya dibersihkan, dicuci dulu, ya. Kalau itu yang berasal dari hewan, ya. Kemudian dikecilkan ukurannya.
Nah, kalau dari tumbuhan dibersihkan, dibuang dari ranting, dahan, pasir, atau bahan lain, kemudian dihaluskan, ya, diayak. Jadi beberapa dilakukan proses pengupasan, ya. Kalau yang ada kulitnya itu dilakukan di tahapan pengupasan kulit, ya, di hulling. Setelah dikupas kulitnya, dikecilkan ukurannya, ya. Jadi kalau ukurannya besar-besar itu di blender, ya. Skala kecil di blender, kalau skala besar itu ada mesin pengilingnya. Jadi biar bisa seperti sebuk, ya. Apa tujuannya? Untuk memperluas permukaan sehingga minyak lebih mudah keluar, ya. Nah, kedua, merusak dinding sel sehingga minyak mudah diekstrak, ya. Jadi tujuan penghalusan atau penggilingan atau pengecilan ukuran ini tadi memperluas permukaan, merusak dinding sel, kemudian mempersingkat waktu ekstraksi, ya. Kemudian yang keempat, menurunkan kehilangan minyak dalam residu. Nah, setelah dikecilkan ukurannya, ada proses tahapan pemanasan, ya. Nah, jadi biji sebelum diekstraksi dipanaskan dulu, ya. Nah, pemanasan ini ada dua macam, ada pemanasan secara langsung, ya, rendering, kemudian dilakukan ekstraksi dengan menggunakan pelarut. Nah, jadi hasilnya nanti langsung didapatkan minyak, ya. Ini tahapan yang pertama. Tetapi metode yang kedua, pemanasan itu tidak langsung menghasilkan minyak, tetapi ada proses selanjutnya, ya. Jadi ada proses selanjutnya, jadi hanya dipanaskan sementara. Apa tujuan pemanasan ini? Untuk mendapatkan minyak yang banyak, ya, yang lebih tinggi. Kenapa minyaknya lebih banyak kalau dipanaskan? Yang pertama itu akan terjadi pengumpalan protein, ya, yang ada pada dinding sel. Jadi kita belajar dinding sel itu ada protein, ada lemak, minyak, ya, double lipid. Nah, nanti kalau dipanaskan proteinnya mengumpal sehingga minyaknya mudah lepas, ya. Nah, kemudian juga dinding sel menjadi permeabel, ya, bisa dilewati oleh minyak. Jadi kalau protein pada membrannya sudah menggumpal, dinding selnya bisa dilewati oleh aliran minyak, ya. Yang kedua, menurunkan viskositas minyak, ya. Jadi kekentalannya berkurang sehingga minyaknya mudah keluar dari sel, ya. Jadi kalau tidak dipanaskan, dia akan sulit keluar dari sel. Menurunkan afinitas minyak terhadap permukaan bahan padat sehingga minyak mudah mengalir waktu pengempaan, ya. Jadi afinitasnya menjadi menurun. Kemudian menurunkan kadar air sehingga minyaknya jadi mudah untuk didapatkan, ya. Kemudian membuat bahan menjadi tidak larut, ya, sehingga tidak terbawa oleh air waktu pengempaan, ya. Kemudian yang keenam itu menginaktifkan enzim, ya. Jadi beberapa enzim mikroorganisme itu bisa menyebabkan
kualitas minyak menjadi menurun, ya. Nah, itu kalau dipanaskan itu akan mikroorganismenya akan mati, ya. Berapa suhu yang dipakai untuk memanaskan bahan baku ini? Bisa 115 sampai 130, ya. Lamanya sekitar 30 menit. Kalau mau pakai tekanan itu tekanannya 70 sampai 90 PSI, ya. Selanjutnya kita lihat metode ekstraksi. Yang paling sederhana itu rendering, ya, dipanaskan. Jadi kalau lemak hewan, sapi, domba, babi, ikan paus, ikan sardin, itu mengeluarkan minyaknya cukup dengan cara dipanaskan, ya, di rendering. Panas ini ada wet rendering, ada dry, ya. Jadi ada basah, ada cara kering. Jadi bisa direbus, bisa di oven. Itu dua-duanya bisa mengeluarkan minyak, ya. Jadi untuk ekstraksi lemak minyak dari hewan ini biasanya menggunakan tangki yang silinder, ya. Di situ suhunya bisa diatur, alatnya bisa melakukan centrifuge, ya. Kemudian cara proses ekstraksi yang kedua secara mekanik, dikempa, ya. Yaitu dengan cara memberikan tekanan pada bahan yang telah melalui pelakuan pendahuluan, ya. Seperti dipanaskan tadi. Nah, biasa yang dikempa ini kelapa, palem, kacang tanah, jarak, coklat, jagung, dan lain-lain, ya. Itu semuanya bisa dilakukan proses pengambilan minyak dengan cara dikempa. Ada dua macam kempa, ada hydraulic pressing menggunakan tenaga hidrolik. Kemudian ada yang menggunakan sistem terbuka dan tertutup, ya. Kemudian ada yang screw pressing, ya. Di sini bahannya bergerak, ya, secara kontinu dalam bentuk uliran, ya. Tekanannya lebih tinggi. Jadi kalau hydraulic pressing tadi bahannya tidak bisa bergerak, kalau screw pressing itu bahannya bisa bergerak, ya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan, kadar air, ya. Kemudian perlakuan pendahuluan, kemudian tingkat kerusakan bahan, tingkat tekanan yang diberikan, ya. Itu beberapa hal yang perlu dilihat dalam ekstraksi, ya. Tekanan maksimum itu sampai 200 PSI, waktu memberikan tekanan 30 sampai 35 menit, suhu sekitar 205-96 derajat Celcius, ya. Kemudian jumlah bahan yang dipres seberapa banyak, ya. Selanjutnya ekstraksi. Jadi yang seperti kita praktikumkan, melarutkan lemak atau minyak menggunakan pelarut organik, ya. Jadi bisa enheksan, bisa petroleum ether, ya. Nah, ini digunakan untuk bahan yang kandungan minyaknya rendah, ya. Jadi seperti kedelai, olive, jagung. Itu sering dilakukan untuk proses ekstraksi untuk mendapatkan minyaknya, ya. Apa dasar pemikiran ekstraksi ini? Minyak dan lemak itu larut dalam pelarut organik, ya.
Jadi kalau kita rendam dalam N-heksan, nanti minyaknya akan pindah ke N-heksan. Ya. Bisa juga sikloheksan atau benzen. Ya. Jadi prinsip kerjanya terjadi kontak yang sempurna antara pelarut dengan bahan, ya, sehingga akan dilarutkan lemak atau minyak yang ada di dalam sel, ya, pindah ke pelarut. Nah, metode ekstraksi ada maserasi, direndam saja, kemudian ada sistem perkolasi, ya. Ada sistem bed, diem, ada sistem continue, sistem mengalir. Jadi ada dua macam sistem ekstraksi ini, ya. Ada yang diem, ada yang mengalir. Kemudian beberapa hal yang perlu dalam proses ekstraksi ini adalah luas permukaan bahan. Jadi memotong, memblendernya harus sehalus mungkin, ya. Kalau masih kasar, nanti minyak yang didapatkan lebih sedikit dibandingkan dengan yang halus, ya. Kemudian jenis dan jumlah pelarut yang digunakan. Ya, jangan terlalu mubazir, terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit, ya. Kemudian bahan yang kita ekstraksi, kadar airnya 10-14%, lama ekstraksinya 60-180 menit, suhu ekstraksi 25-40 derajat Celcius. Nah, recovery pelarut itu bisa sampai 95%. Jadi N-heksannya bisa diambil kembali, kemudian bisa digunakan kembali untuk melakukan ekstraksi, ya. Apa keunggulan ekstraksi dengan menggunakan minyak ini? Itu kadar rendamannya tinggi, ya. Kualitas minyaknya juga tinggi. Kualitas minyak bagus, ya. Tapi kelemahannya biayanya jadi mahal, ya, untuk membeli pelarut. Kemudian mudah terbakar, ya, pelarut-pelarut organik itu mudah terbakar. Nah, khusus untuk biji kapas itu dia akan mengandung senyawa beracun, ya, pada suhu rendah. Yang keempat, ekstraksi dengan enzim, ya, atau fermentasi. Jadi kita tidak praktikumkan metode ini. Sebetulnya enak juga, ya, tapi kita belum punya enzimnya. Jadi kita membeli enzim dari Bogor ada, di Bandung ada. Nanti kelapa, bahan-bahan itu kita haluskan juga, kemudian dilakukan proses fermentasi, ya. Nah, nanti prinsip kerjanya enzim ini akan merusak kestabilan santan, ya, dengan cara menurunkan pH sampai tercapai titik isoelektrik, ya, sehingga terjadi pengendapan protein yang menyebabkan minyak terpisah dari air dan emulgator. Kemudian ada yang kita kenal dengan VCO, ya. Jadi kalian mungkin tahu coconut oil murni, minyak kelapa murni. Jadi dijual harganya lebih mahal daripada minyak kelapa biasa. Itu mereka mendapatkan minyak dari kelapa tanpa panas, ya. Jadi dipancing dulu dengan minyak VCO yang sudah ada. Jadi ada cara tekniknya juga, dicapai suatu kesetimbangan di mana santannya itu nanti bisa berubah menjadi minyak, ya. Tapi harus dikasih dulu VCO murni, ya. Kemudian dengan menggunakan Saccharomyces cerevisiae, ragi,
yang biasa digunakan untuk ragi roti, ragi tempe, ragi tape, itu bisa dihasilkan biodiesel ya dari minyak. Kalau enzim menggunakan enzim bromelin. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses enzimatis dan fermentasi ini adalah suhu, konsentrasi enzim, dan lamanya waktu fermentasi ya. Nah, setelah didapatkan minyak itu kita bersihkan ya, kita murnikan dari kotoran-kotoran yang ada ya. Baik kotoran tidak larut dalam minyak maupun kotoran yang berbentuk suspensi koloid ya. Jadi bermacam-macam kotoran, ada yang bentuk larutan, ada yang terbentuk dalam bentuk koloid ya. Kemudian kotoran larut dalam minyak atau dalam lemak. Nah, ini yang sulit membersihkan yang larut dalam lemak minyak ini ya. Dengan cara netralisasi, kemudian dekolorisasi atau bleaching ya. Khusus untuk bahan yang larut dalam minyak. Ini contoh alat ya untuk mengupas buah kemiri Sunan ya. Ini yang dirancang oleh orang teknik, dibuatlah ini alat untuk mengupas buah kemiri. Nah, ini yang dikempa ya, yang mendapatkan minyak dengan menggunakan dongkrak ya. Jadi buah kemirinya dimasukkan ke dalam wadah ini, kemudian dijepit ya dengan cara mendongkrak dari bawah ya. Nanti minyaknya akan mengalir keluar dari bijinya ya. Ini cara press dengan menggunakan dongkrak hidrolik manual ya. Ini alat press hidrolik ya. Jadi ini lebih maju. Jadi sudah menggunakan beberapa alat mesin. Nah, nanti minyaknya akan lebih banyak, lebih cepat keluarnya ya. Nah, kalau kita menggunakan pelarut, kemarin seperti yang kita perhatikan, kita harus punya alat untuk menguapkan ya. Kita kemarin di lab menggunakan rotary evaporator. Bisa juga menggunakan alat destilasi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi yang kita praktikumkan hanya menggunakan ekstraksi dengan menggunakan pelarut enhexan ya. Jadi kita belum punya alat press dan juga tidak punya enzim ya. Enzim ataupun bakteri ya. Mungkin lain waktu kita juga coba yang press dan juga menggunakan fermentasi ya. Kalau nanti kalau praktikum secara langsung sebetulnya kalian bisa mempraktekkan ya. Jadi biasanya kita di lab itu ada yang pakai biji kedelai, ada yang biji kemiri ya. Jadi dari kemiri kemarin sudah dapat minyak nabatinya baru ya. Nah, dari minyak nabati nanti baru dirubah menjadi biodiesel. Jadi minyak nabati bisa, lemak juga bisa ya.
Jadi kalau lemak itu dia membeku ya. Jadi seperti yang ada di sapi campur dengan daging, antara kulit dengan daging itu ada lemaknya ya. Itu juga bisa dibuat menjadi biodiesel. Jadi bahan baku biodiesel itu minyak dan lemak ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Paham kira-kira proses menyiapkan bahan baku sampai nggak ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya berarti ya. Mau bertanya, Pak? Pak, izin bertanya, Pak. Nah, kalau siapa? Hafiz, Sekal. Hafiz, Pak. Apa yang mau ditanyakan, Hafiz? Ini Pak, saya mau bertanya tentang produksi biodiesel dibandingkan dengan produksi minyak bumi. Nah, itu sebenarnya lebih efisien mana Pak antara produksi minyak bumi atau biodiesel Pak? Efisien mana antara biodiesel dengan Produksi biodiesel atau produksi minyak bumi Pak sebenarnya? produksi biodiesel dengan produksi minyak bumi? Efisien mana? Iya Pak. Mudah mana? Ya. Iya Pak. Jadi Biayanya. kalau mudahnya ya mudah dari minyak bumi ya. Jadi minyak bumi tinggal dibuat sumurnya ya. Ditarik ke atas menggunakan pompa dapat campuran minyak mentah ya. Nah, dari campuran minyak mentah itu dilakukan pemisahan minyak. Itu secara tradisional orang di Babatoman di kayu situ bisa ya. Jadi campuran minyak mentah, minyak bumi itu disuling, nanti dapat bagian bensin, nanti dapat bagian solar, ya, ampasnya dapat aspal, ya. Itu prosesnya sederhana seperti itu, ya. Nah, tapi masalahnya kan minyak bumi ini lama kelamaan akan habis, ya. Akan habis. Di samping itu minyak solar itu juga bahan pencemarnya tinggi ya, mencemari lingkungan kalau kita gunakan untuk sebagai bahan bakar. Tetapi kalau minyak dari tumbuhan, dari buah, dari biji, memang jumlahnya tidak sebanyak yang ada di perut bumi ya. Tapi kita perlu berkebunnya luas ya. Jadi kalau kebunnya luas juga banyak dapatnya. Nah, proses selanjutnya ya dari buah menjadi lemak minyak itu perlu ekstraksi tadi ya. Nah, kalau minyak bumi tadi langsung dipisahkan di suling ya. Jadi kalau seluruhan ya masih lebih mudah mendapat dari minyak bumi ya. Tapi kan itu ada batasnya minyak bumi ya. Yang lain? Pak, izin bertanya, Pak.
Ya, silakan. Ini Pak, kan tadi ada proses pemisahan dengan cara evaporasi atau destilasi Pak. Nah, kalau misal kita ingin memisahkan campuran etanol Pak, itu maksud itu beda antara destilasi sama evaporasi itu apa ya Pak? Terus kira-kira yang lebih efisien yang mana Pak? Destilasi itu kan memisahkan campuran ya material dengan menggunakan menggunakan panas ya. Jadi ada di situ proses pemanasan, nanti dia akan menguap. Nah, waktu menguap itu akan terjadi proses pemisahan ya. Kalau evaporasi itu antara campuran minyak dengan pelarut ya, eneksan atau minyak dalam etanol, metanol ya. Nah, itu dipisahkan. Kalau dia masih di dalam tanaman ya, didestilasi ya, umpamanya bunga kenanga, minyak serai, minyak kayu manis ya. Itu minyaknya ada di dalam tanaman ya. Itu kita destilasi ya. Lalu keluarkan dari sel. Ya. Itu bedanya dengan evaporasi. Evaporasi itu minyaknya sudah ada di dalam pelarut. Ya. Kemudian kita pisahkan antara pelarut dengan minyak. Seperti eneksan dengan minyak kita pisahkan. Kemarin di praktikum itu menggunakan evaporator ya. Rotary evaporator. Itu bedanya antara destilasi dengan evaporasi ya. Yang lain? Jadi kalau di negara-negara maju ya, kalian lihat tadi ya tangki-tangki besar itu dia sudah otomatis ya, jadi sudah mekanik, sudah mesin semua ya. Jadi begitu dimasukkan buah ya, itu memasukkannya langsung pakai truk-truk itu, langsung masuk ke mesin penggiling ya, mesin pembersih dulu. Disortir, dibersihkan dari kotoran, kemudian masuk ke mesin penggiling. Nah, dari mesin penggiling langsung masuk ke ekstraksi. Ada yang dengan pelarut, ada yang dengan press, tergantung rancangan pabriknya. Nah, kalau dengan pelarut itu masuk ke tahapan penguapan pelarut. Nanti pelarutnya dipakai kembali ya. Jadi eneksannya tidak hilang, bisa dipakai kembali untuk ekstraksi. Nah, minyak yang didapatkan langsung masuk proses esterifikasi. Ada tangkinya lagi ya. Ada bioreaktornya lagi. Nah, setelah esterifikasi langsung proses pembersihan ya. Itu semuanya sudah mempunyai ikut mesin ya. Jadi kita masih belum sampai ke sana tahapan prosesnya ya. Sudah modern, kita masih manual ya. Baik di praktikum kita masih manual membuat biodieselnya. Ada lagi yang bertanya? Kalau enggak kita lanjutkan lagi kuliahnya.
Udah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Sudah? Apa Sudah, dilihat lagi? Pak. Nah, saya pernah melakukan penelitian, ya, mengkaji produksi biodiesel dari biji karet, ya. Nah, jadi ini dilakukan ada lokasi tumbuh dan jenis bibit, ya. Jadi penelitian ini meneliti perbedaan biodiesel dari biji karet yang berasal dari lokasi tumbuh yang berbeda dan jenis bibit yang berbeda, ya. Jadi kita tahu di Sumatera Selatan itu merupakan perkebunan karet terbesar di Indonesia, ya. Jadi Sumatera Selatan sangat banyak sekali kebun karetnya, ratusan hektar, ya. Sementara biji karet itu tidak ada dimanfaatkan, ya. Jadi banyak terbuang saja di kebun. Nah, sedangkan biji karet itu dia mengandung minyak atau lemak, ya. Nah, ini latar belakang penelitiannya. Kebutuhan bahan bakar diesel terus meningkat, baik di sektor otomotif maupun industri. Kemudian Indonesia selalu membutuhkan bahan bakar diesel untuk industri ataupun untuk transportasi, ya. Nah, penggunaan bahan bakar diesel menimbulkan kerusakan lingkungan, ya. Di samping memang keterbatasan sumbernya, ya. Jadi kita perlu mencari sumber bahan biodiesel yang baru, ya. Jadi salah satu tanaman yang potensial sebagai sumber biodiesel ini adalah biji karet, ya. Jadi kalau kalian yang punya kebun karet udah tahu, ya, bentuk dari biji karet. Tetapi kalau kalian yang belum pernah tahu biji karet, bentuk biji karet ini seperti ini, ya. Nah, biji karet ini mengandung minyak. Nah, kalau saya berencana membuat pabrik biodiesel, ya, dari biji karet. Kemudian di Palembang itu ada biji karet dari dataran tinggi, pagar alam. Kemudian ada juga biji karet dari dataran rendah, Banyuasin. Kemudian ada dari dataran sedang, Muara Enim umpamanya. Saya mau pakai mau pakai biji karet yang mana yang lebih bagus. Nah, tentu saya kalau mau membeli bahan baku harus tahu dulu kualitas minyak dari masing-masing biji karet berasal dari daerah yang 3 ini, ya. Nah, selain tinggi tempat, di Palembang ini juga saya amati ada 2 macam bibit karet, ya. Ada yang karet unggul, ada yang karet lokal, ya. Nah, itu saya mau beli mana yang mahal? Pakai bibit lokal atau bibit unggul, ya. Nah, untuk itulah saya teliti, ya. Saya bandingkan antara dataran tinggi, sedang dan rendah, antara bibit lokal dan bibit unggul.
Yang pertama dibandingkan itu kualitas minyaknya dulu ya. Kemudian dibandingkan kualitas biodieselnya. Jadi sebelum dibuat jadi biodiesel dapat minyak dulu. Kemudian setelah menjadi biodiesel diukur kualitas biodieselnya, dilihat dari indeks setan, titik nyala, viskositas, residu karbon, berat jenis, kandungan air, kandungan sedimen. Nah, itu beberapa parameter dari biodiesel ya. Apa manfaatnya? Kegunaannya bisa mengoptimalkan penggunaan biji karet. Jadi kalau selama ini biji karet hanya terbuang percuma, kalau kita jadikan biodiesel bisa kita optimalkan ya. Jadi dari barang tidak berharga menjadi barang berharga. Jadi kalau harga karet turun, petani juga bisa menjual biji karet ya. Nah, ini alat-alat yang digunakan ya. Jadi ada hexan untuk pelarutnya. Ada KOH, ada asam oksalat ya. Nah, proses penelitiannya dimulai dari pengambilan biji karet dari lokasi tadi ya. Dari pagar alam, dari muara enim, dari dataran rendah ya. Kemudian biji karet dikeringkan. Setelah dikeringkan dihaluskan, didapatkan tepung biji karet ya. Setelah didapatkan tepung biji karet lalu dilakukan ekstraksi. Maka didapatkanlah minyak nabati ya. Minyak nabati ini sebetulnya sama juga dengan minyak goreng ya. Tapi kalau minyak goreng itu sudah dilakukan bleaching, pemurnian, pembersihan ya. Sehingga warnanya menjadi bersih, putih kekuningan ya, bening kekuningan. Nah, dari minyak nabati nanti baru kita buat biodiesel dengan proses esterifikasi ya. Nah, dari dapat biodiesel baru dibersihkan, dikarakterisasi ya. Ini tahapan pembuatan biodiesel. Nah, jadi kemarin saya libatkan 3 orang mahasiswa. Dari dataran rendah 1 orang, ini dari desa Sidomulyo. Jadi dia mengambil biji karet alami dan biji karet unggul dari daerah Banyuasin ya. Kemudian dari dataran sedang Prabu Mulih dari desa Karangraja ya. Juga ada 1 orang mahasiswa. Selanjutnya dari dataran tinggi. Ini dari Gumai Ulu Lahat. Desa Rindu Hati ya. Juga ngambil karet unggul dan karet alami. Jadi kalau karet unggul itu batangnya ukurannya sama, tersusun rapi. Kalau karet alami itu pohonnya tidak sama besar, tidak rapi, berselang-seling, ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, itu bedanya perkebunan karet alami dengan karet unggul ya. Jadi 2 jenis kebun ini diambil bijinya. Nah, ini bijinya masing-masing membawa ke Palembang ya, sampai di Palembang dikupas kulitnya, dijemur ya. Setelah dijemur di blender, dihaluskan. Nah, ini sudah diamati ya. Dari biji itu sudah diamati ya. Ditimbang berat bijinya, kemudian dikupas, ditimbang berat isi bijinya, kemudian di blender ya.
Nah, ini data berat biji karet dari berbagai lokasi ya. Jadi awalnya buah karet itu kita rata-ratakan 1.300 gram ya. Dari 1.300 kita ambil bijinya dari buah karet. Ternyata itu bijinya beda ya. Karet alami itu lebih berat 653, sedangkan karet unggul hanya dapat 400 gram. Nah, tinggi tempat ternyata tidak terlalu berpengaruh ya. Baik di Banyuasin, Prabu Muli, Lahat itu ternyata hampir sama. Yang berpengaruh itu alami dengan unggul. Karet alami itu lebih berat bijinya. Kemudian dari biji dijadikan tepung. Ya. Nah, ini juga ada perbandingan antara tepung karet alami dan unggul. Karet alami itu lebih banyak juga tepungnya dibanding karet unggul, ya. Nah, kemudian kita lakukan ekstraksi. Nah, kemarin menggunakan alat soklet. Kalau kalian kan direndam saja. Ini menggunakan alat soklet. Ya, diekstraksi dengan hexan, dapatlah minyaknya ini. Ya, ini masih campur dengan hexan. Kemudian hexannya diuapkan pakai rotary evaporator, tinggallah minyaknya sebanyak ini. Ya. Jadi lumayan banyak dapat minyaknya ya. Ini botol yang pertama, botol yang kedua, botol yang ketiga. Ya. Ini sudah minyak ya, hampir sama dengan minyak goreng itu. Nah, minyak itu kita lihat persentasenya dari berat tepung ya. Jumlah minyaknya 77%. Antara tepung alami dengan tepung unggul lebih banyak minyak tepung unggul. 77 banding 87 ya. 79 banding 88. 73 banding 81. Jadi dataran rendah lebih banyak minyaknya dari tepung ya dibandingkan dataran tinggi. Nah, jadi dataran Banyuasin daerah dataran rendah lebih bagus ya untuk minyak dari biji karetnya. Paling bagus sebetulnya dataran sedang ya. Dataran sedang. Jadi kita dapatkan minyak sebanyak 77%. Jadi cukup banyak ya. Oh 7 mili ya kalau kita persentasikan yang di sampingnya ya. Jadi kadar minyaknya sekitar 40%. Sekitar 40%. Jadi kalau ada 1 kilo tepung dapat minyak 400 mili. Ya, itu masih minyak bumi. Bisa tidak dijadikan minyak goreng? Bisa saja ya. Minyak goreng berapa 1 kilonya? 13.000, 14.000 ya. Nah, jadi kalau kalian mau dapat minyak goreng 1 liter, minimal ada 3 kilo biji karet ya. Nah, tentunya mendapat biji karet 3 kilo tak susah juga ya. Itu bisa dapat 1 liter minyak. Ya. Nah, kalau dijadikan biodiesel, harga dieselnya, nah ini ya masalah harga diesel itu disubsidi ya. Dari minyak bumi dijual 5.000 itu sudah harga subsidi. Jadi kalau tidak disubsidi harga biodiesel itu sekitar 12.000. Ya, itu harga biodiesel yang mahal itu, ya. Nah, kalau buat 12.000 itu bisa untung ya. Bisa untung kita.
Nah, masalahnya ini juga harus disubsidi seharusnya oleh pemerintah ya. Jadi masyarakat membuat biodiesel minyak itu sudah seharusnya juga dibeli subsidi sama pemerintah ya. Dari biodiesel, dari minyak nabati ini ya, kita buat jadi biodiesel ya, dengan proses esterifikasi ya. Jadi ini minyak nabati diesterifikasi, dipanaskan, dikasih reaksi NH-NO3 ya, hasilnya didapatkan biodiesel ya. Oke, sampai di sini dulu. Minggu depan kita lanjutkan esterifikasi dan mengukur kualitas biodieselnya ya. Paham kira-kira proses pembuatan biodiesel? Paham, Pak. Paham ya. Jadi kalian tugas akhir kalau ada yang mau mengarah bioenergi juga bisa ya. Jadi biar ada variasi tugas akhir ya. Tidak hanya fitokimia, tapi juga bisa topik-topik lain termasuk topik bioenergi ya. Ada yang mau bertanya? Ini ada yang masang HP atau laptopnya terus kabur atau memang mendengarkan semua? Ini jumlahnya ada 83 ya. Kalian semuanya ada berapa? Ini sudah banyak yang kabur kayaknya nih. Halo? Ya, Pak. Pak, ya Pak. Total semuanya yang ngambil bioenergi ada berapa orang? Satu angkatan, Pak. 84. 107, Pak. 107, Pak. 7, Pak. 107 ya angkatan ini. Ini yang hadir 80, 81. Berarti ada 17 orang yang tidak hadir. Jadi masa pandemi COVID ini kuliah e-learning, Zoom, ya itu motivasi kalian harus tetap dijaga ya. Kami tidak mungkin terlalu cerewet, memanggilin satu-satu, itu menghabiskan energi ya. Kesadaran kalian untuk belajar, untuk tetap hadir, untuk menyimak, mencari materi lagi sendiri, itu harus tetap dijaga ya. Jangan sampai lemah semangat untuk kuliah, untuk belajar. 2 kali rugi ya kalau kalian lemah semangat ya. Nanti kita ujiannya pakai e-learning ya. Soalnya multiple choice, ada isian singkat juga ya. Jadi soalnya nanti ada 100. Jadi kalian tinggal milih dan isian pendek ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita cukupkan ya.
Sampai minggu depan ya. Nah, saya tutup ya.